Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas sejarah dari mega proyek yaitu sirkuit Mandalika yang kita bangga-banggakan, yang siap menyambut event WSBK dan MotoGP pada tahun 2022. Namun rasanya kita sebagai warga negara Indonesia atau pecinta MotoGP perlu tahu sejarah sirkuit Mandalika ini. Maka oleh karena itu tetap stay di channel ini dan terima kasih. Oke teman-teman, tapi sebelum membahas sejarah sirkuit Mandalika ini, kita terlebih dahulu membahas akan sejarah Mandalika itu sendiri. Mandalika merupakan kawasan wisata yang berada di bagian selatan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata melalui peraturan pemerintah PP nomor 52 tahun 2014 dan sudah diresmikan sejak 2017 lalu. Nama Mandalika sendiri berasal dari seorang tokoh legenda yakni Putri Mandalika yang dikenal mempunyai paras cantik dan menawan. Dan setiap tahunnya masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale, yaitu ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika. Dan dengan adanya upacara ini bisa menarik banyak wisatawan lokal maupun internasional. Tidak heran banyak yang menilai Mandalika dapat menjadi saingan Pulau Bali. Dan perlu diketahui juga, KEK Mandalika adalah proyek lama yang dirancang pada era Presiden Soeharto saat Direktur Jenderal Pariwisata dijabat oleh Job AP. Dan di tahun 1989, pemerintah menunjuk BUMN LTDC atau Lombok Tourism Development Corporation sebagai pelaksana proyek KEK Mandalika ini. Dan pengembangan proyek tersebut mencakup area 1175 hektar di pantai selatan Pulau Lombok yang mempunyai garis pantai sepanjang 9 km di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pengembangan KEK Mandalika di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek ini mengalami masalah pendanaan dan LTDC pun dinyatakan bangkrut di tahun 1998. Asetnya diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Pengembangan KEK Mandalika kembali dilanjutkan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada 2019, SBY meresmikan kawasan pariwisata Mandalika dengan dana sekitar 27 triliun rupiah. Namun sayangnya kawasan pariwisata Mandalika yang sudah diresmikan menemui beberapa kendala, termasuk pembebasan lahan, tapi SBY tetap kekeh membangun pariwisata di Mandalika. Dan di tahun 2014 beliau menerbitkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang sudah disinggung sebelumnya dengan harapan pengembangan pariwisata di Mandalika tetap berjalan. Dan saat Presiden Jokowi menjabat, pengembangan pariwisata ini dilanjutkan. Dan pemerintah pun bergerak cepat mengenai masalah pembebasan lahan dan langsung diantisipasi melalui instruksi Presiden atau Inpres. Dan setelah itu pembangunan KEK Mandalika dilanjutkan kembali yang kemudian diresmikan oleh Presiden. Ia meminta pihak pengelola Mandalika untuk membuat aturan kontrak yang jelas dengan investor. Dan pada tahun 2018 pembangunan sirkuit Mandalika mulai dibangun dengan dilengkapi beberapa fasilitas seperti wisata alam serta hotel-hotel. Pembangunan sirkuit Mandalika dipercayakan pada ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation yang bekerja sama dengan PCGV atau Vinci Construction Grands Project. PGPA ini adalah anak perusahaan konstruksi global dari Prancis.
Biaya pembangunan sirkuit Mandalika diperkirakan lebih dari 4,5 triliun rupiah. Sirkuit ini dibangun di atas keinginan Indonesia agar bisa menjadi tuan rumah MotoGP. Dan selain itu, saya akan membahas mengenai beberapa fakta sirkuit Mandalika. Fakta pertama, sirkuit Mandalika adalah sirkuit kedua yang gelar MotoGP di Indonesia. Seperti yang diketahui, sirkuit Mandalika memang direncanakan menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2022. Namun yang sebenarnya Indonesia bukan pertama kalinya menjadi tuan rumah ajang balapan motor bergengsi tersebut. Pada periode 1996 sampai 1997, Indonesia pernah menjadi tuan rumah MotoGP, di mana spesifikasi mesin motor yang digunakan untuk balapan di ajang tersebut masih berkapasitas 500 cc. MotoGP ini diadakan di sirkuit Sentul, Bogor. Fakta selanjutnya, sirkuit Mandalika adalah sirkuit jalan raya pertama di dunia. Saat pertama kali digagas, sirkuit Mandalika berencana dibuat dengan konsep sirkuit jalan raya. Bagian dari sirkuit tersebut akan dibuka untuk umum sebagai jalan raya, sehingga menjadikannya sirkuit jalan raya yang pertama di MotoGP. Dan fakta selanjutnya adalah sirkuit Mandalika mempunyai 17 tikungan. Selain itu, sirkuit tersebut juga mempunyai total panjang 4.310 meter. Sehingga jarak ini dinilai cukup memadai untuk sirkuit bertaraf internasional. Satellites when I'm old and losing sight, carry me home all through the night. I need your love, I need your light, like city nights and satellites. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side.